pocong di kursi roda. Wow, sangat luar biasa, pengalaman yang mengerikan. Jadi pada suatu hari ketika saya sedang bermain-main, pada saat itu aku mendapatkan kabar dari seorang paman kalau kakakku yang sedang dari Jogja kecelakaan, sedang mendadak seorang. Waktu itu pun aku kaget dan langsung bergegas pulang. Pada saat itu juga aku langsung beres-beres berangkat. Paman yang ada di Jogja. Sekitar jam 3 sore aku berangkat dari Solo. Jam 3 sampai jam 10. Dan aku pun langsung menuju ke rumah sakit. Alangkah terkejut aku melihat bangunan rumah sakit terlihat sangat indah. Tembok bagian depan sudah dibunuh dan lingkuan yang berjalan di tembok. Dan di situ juga terlihat ada sebuah pohon beringin yang tumbuh. Masjid itu sudah penuh dengan sudah tidak terawat. Aku pun langsung memparkirkan sepeda kita kamar apa aku masuk merasa takut pada cepat, tapi semua aku petis pura-pura berpikir ada apa. Susah saya masuk. Dan setelah sampai di bangsal tempat kakakku dirawat, aku melihat kakakku kondisinya begitu menyedihkan. Kaki kakakku patah dan harus menjalani operasi. Aku berbincang-bincang dengan kakak dan paman. Singkat cerita, tidak terasa sudah aku pun sudah merasakan aku langsung buatkan dan menciptakan rumah. Setelah itu aku bermimpi cahaya semakin lama semakin membesar. Aku sangat pada Yesus. Wajah pocong itu pun terlihat jelas di mata saya di dalam wajahnya sangat mengerikan. Dan dari mulut aku napas dalam mimpi dokter akhirnya mengizinkan
Tapi di tengah perjalanan pamanku turun dan aku pun pulang. Pamanku turun untuk membeli sebuah kursi roda di toko peralatan. Setelah sampai di rumah paman, aku langsung membersihkan sebagai paman pulang dengan membawa kursi roda. Aku langsung mengambil jalan-jalan halaman. Asiknya kita ngobrol, rasa gas apa kursi roda ini bisa dilihat di kursi roda tangga. Pada akhirnya saya taruh di belakang rumah. Samping malam itu bukan saya biasa ada dalam jiwa saya di rumah sakit itu, mengingat wajahnya, sosok pocong itu yang ditutupi dengan kapas yang sudah membusuk. Wajahnya sangat mengerikan, sehingga saya gelisah, cemas, gak bisa tertidur. Dan aku pun bangun untuk mengambil air minum yang berada di atas meja. Aku pun minum segelas air. Tiba-tiba terdengar di halaman belakang rumah, seperti ada suara orang yang berdehel. Aku kira itu suara pamanku, ternyata bukan. Jelas tidak sampai kita. Aku pun semakin takut, semakin cemas. Tiba-tiba malam itu ada suara lagi, guys. Ada suara lagi. Seperti ada benda yang dipukul-pukulkan ke tembok. Aku dengar suaranya tuh duk, duk, duk sampai 3 kali juga. Keringat dingin pun mulai keluar dari sekujur tubuh. Aku duduk, diam mendengarkan suara itu. Tiba-tiba ada yang menepuk. Astagfirullahaladzim. Bukan. Tapi perut saya pegang-pegang.
saja. Lalu paman berkata, "Si, kamu dengar gak suara itu?" Aku jawab, "Iya dengar paman." "Itu suara apa ya paman?" "Tahu. Saya kira itu paman yang sedang pukul-pukul tembok." "Bukan sih." Terus paman ngajak saya untuk melihat keadaan di belakang rumah. "Ayo sih kita lihat bareng-bareng." Aku ikut, tapi aku ngekor di belakang paman. Aku di belakang paman. Dan suara itu pun terdengar lagi, suara yang lagi pukul tembok itu. Duk 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 semakin kenceng. Setibanya di pintu penghubung ke halaman belakang rumah, aku dan pamanku segera melihat apa yang terjadi. Aku dan pamanku kaget setelah melihat sosok pocong yang sedang duduk di atas kursi roda yang paman belikan untuk kakakku. Astagfirullahaladzim. "Itu apaan paman?" Terlihat dengan jelas itu muka pocong yang aku bermimpi di rumah sakit tua itu. Yang pada akhirnya aku berlari sambil teriak minta tolong, sehingga seisi rumah pun terbangun. Karena aku benar-benar melihat sosok pocong yang kain kafannya itu kumal, lusuh, kotor, dan wajah, muka, hidung sampai mulut pun ditutupi dengan kapas yang sudah mulai membusuk kehitam-hitaman seperti itu. Mengerikan. Ternyata suara yang seperti mukul-mukul tembok itu, kepala pocong itu sedang dibentur-benturkan di tembok. Aku lari teriak sambil badanku itu lemas, seakan-akan seolah-olah nyawaku itu ingin lepas dari tubuhku. Aku masuk lari dan paman pergi untuk mendatangi seorang kiai di sana. Untuk mendatangi seorang kiai, beberapa menit kemudian paman dan kiai itu datang ke rumah. Pak kiai itu langsung ke belakang rumah, menghampiri kursi roda tersebut, dan dibacakanlah doa-doa di sana. Aku melihat kursi roda itu bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang menyentuh. Aku pun langsung merinding lagi, keringat dingin keluar bercucuran. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sampai akhirnya kiai itu selesai berdoa di sana. Pak kiai itu pun menyarankan dan berkata, "Ini kursi roda dulunya dipakai oleh orang kecelakaan, orang yang cacat, dan kursi roda ini bersama yang pemiliknya dulu kecelakaan tertabrak oleh truk." Astagfirullahaladzim. Aku kaget. Ya, paman gak tahu waktu itu beli kursi rodanya bekas kecelakaan.
Kalau tahu mungkin nggak dibeli. Terus Pak Kiai itu menyarankan, ini kursi roda ini mending dilarung di Sungai Bengawan Solo. Cerita. Setelah sholat subuh selesai, saya dan paman saya sewa tuh mobil pick up. Kita bawa kursi roda ke Sungai Bengawan Solo. Ya, jarak rumah paman saya ke sungai agak jauh, sekitar 1 jaman. Setelah sampai di Sungai Bengawan Solo itu matahari udah terlihat, ya, itu menandakan senja. Ya, kita langsung aja buang Bismillahirrahmanirrahim. Buang sebel buyang, belum dilemparlah kursi roda itu. Setelah membuang kursi roda itu, saya dan paman saya itu langsung pergi pulang. Saya masih kepikiran tentang sosok pocong itu, takutnya meneror lagi. Hingga pada malam harinya saya masih terngiang-ngiang dengan sosok pocongnya. Masih wajah-wajah pocong itu yang ditutupi pakai kapas yang sudah mau membusuk itu masih teringat di kepala saya, sehingga aku kesusahan untuk tidur. Aku tidur di samping kakak, tidak bisa, sampai kepalaku ditutupin sama bantal, nggak bisa tidur pun. Aku dengerin musik, aku duduk minum, bikin kopi, tetap aja nggak bisa tidur. Hari demi hari semakin berlalu. Alhamdulillah, kakak saya sudah mulai sembuh, sudah mulai bisa berjalan walaupun itu pincang. Tapi gangguan dari pocong itu sudah nggak terasa lagi. Maksudnya sudah nggak ada tanda-tanda keanehan lagi di rumah paman itu. Setelah setahun kemudian, kakakku itu sembuh, alhamdulillah, dan bisa beraktivitas lagi, bisa berkuliah lagi. Aku pun pamit pulang ke rumahku. Ya, jadi itulah pengalaman, dimana pengalaman yang mengerikan sekaligus mengharukan, guys. Di samping itu, melihat kondisi kakak saya dan melihat pengalaman mistis, pengalaman horor yang sangat mengerikan dan mungkin tidak bisa dilupakan. Ya, inilah pengalaman saya. Ya, teman-teman, begitulah. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan cerita dari saya. Ya, mohon dibantu subscribe, teman-teman. Mohon dibantu like. Kita akan mencari cerita-cerita lagi untuk diceritakan. Ya. Oke, mungkin cukup sekian.